Baiklah, sekarang kita akan masuk ke bagian kedua di minggu keempat dengan judul kiralitas. Ini juga sudah ada di PowerPoint. Kiralitas itu adalah karbon kiral yang bersifat optis aktif. Kapan dia bersifat optis aktif atau bersifat kiral? Apabila dia mengikat 4 gugus berbeda. Jadi ingat itu, gugusnya benar-benar berbeda. Kita lihat contoh ini. CH2Br, CH3. Lihat ini. Atom C ini mengikat apa? Dia mengikat 3H dan mengikat 1C. Oh, berarti ini mengikat 3H, berarti sama buah. Berarti ini bukan kiral. Selanjutnya C yang ini, dia mengikat apa saja? Dia mengikat 2H, lalu mengikat siapa lagi? Mengikat Br, dan kemudian dia mengikat CH3. Oh, ini ada dia mengikat 2H yang sama. Berarti ini juga bukan kiral. Contohnya lah yang betul apa, Pak? Ini ada C, CH3, Br, I, dan Cl. Coba lihat C yang di tengah. Dia mengikat I, mengikat Br, mengikat Cl, dan mengikat CH3. Keempat-empatnya adalah gugus yang berbeda, sehingga ini disebut dengan karbon kiral. Sementara C yang ini tidak kiral. Kenapa? Karena dia mengikat 3H yang sama. Paham? Kalau dia karbon kiral, dia memiliki konfigurasi. Konfigurasinya ada 2, yaitu adalah R dan S. R itu apabila dia searah jarum jam, nanti dijelaskan. S itu apabila dia berlawanan arah jarum jam. Oke. Tetapi kita perlu pertama kali dulu sebelum sampai pada tahap yang disebut dengan R dan S, kita perlu menentukan terlebih dahulu langkah-langkah menentukan R dan S tersebut. Oke, kita mulai. Oke ya. Untuk langkah-langkah yang pertama, lihat di PPT, itu adalah urutkan keempat gugus yang mengikat karbon yang terikat ke karbon kiral. Oke, urutkan dia. Yang pertama urutannya, jika atom pertama yang diikat berbeda, maka tinggal kita lihat, semakin besar nomor atomnya, maka prioritasnya semakin besar. Ingat. Tapi kalau atom pertama yang diikatnya sama, maka lihat atom kedua, dan seterusnya. Maksudnya, kalau atom kedua juga sama, berarti lihat atom ketiga, dan seterusnya. Yang kedua, setelah kita urutkan 4 gugus terikat ke karbon kiral, posisikan atom berprioritas terendah. Ini prioritas, urutkan prioritas. Posisikan atom berprioritas terendah ada di belakang. Ingat itu. Selesai. Lalu kemudian lihat, kalau yang prioritas tinggi ke prioritas selanjutnya searah jarum jam, maka dia berkonfigurasi R. Tapi kalau dia
prioritas tinggi ke selanjutnya berlawanan jarum jam, maka dia berkonfigurasi S. Itu dia. Lihat contoh 1. Kita lihat. Ini ada COOH. Ini ada OH. Oke. Ini adalah CH3. Oke. Ini adalah CH2CH3. Pertama, kita tahu bahwa ini adalah karbon kiral karena dia satu mengikat OH, satu mengikat CH3, lalu mengikat CH2CH3. Ini berbeda ya. Satu CH3, satu lagi CH2CH3, dan satunya mengikat COOH. Pertama, urutkan prioritas. Oke. Ada OH. Atom pertama yang dilihat. Siapa atom pertama? O. Lalu ada C, ada C, ada C. Mana yang lebih besar AR-nya atau nomor atomnya? OH. Berarti urutan pertama OH. Kalau ini sama, coba dilihat. Ini C, ini C, ini C. Maka lihat atom kedua. Atom kedua siapa? Ini ada O, ini H, ini H. Oh, berarti yang kedua lebih besar adalah COOH. Tinggal antara A dan B berikutnya. Lihat, kalau ini mana yang lebih besar? Pasti yang ini. Kenapa? Karena dia mengikat C. Ini tidak cuma mengikat H. Maka prioritas ketiga, CH2CH3. Dan yang keempat adalah CH3. Itu dulu. Tentukan urutan prioritasnya. Kemudian, saya tulis di bawah supaya rapi. Oke. Yang paling tidak berprioritas itu kondisikan dia di belakang. Siapa paling tidak berprioritas? CH3 ini. Yang di belakang yang mana tadi? Yang di belakang ini belakang. Ingat itu. Jadi kita harus mengubah CH3 letaknya ke sini. Itu dia. Kita harus mengubahnya. Ingat ya. Kita harus mengubah CH3 ada di belakang. Otomatis kita putar. Ini putar ke sini. Ini diputar ke sini. Ingat, yang di atas kenapa nggak diputar, Pak? Karena ini 3 dimensi. Coba kamu bayangkan. Ini 3 dimensi yang diputar hanya di bawah. Artinya, kalau yang prioritasnya tidak prioritas ada di bawah, yang diputar hanya di bawah. Ingat. Ingat itu. Berarti yang diputar hanya di bawah. Menjadi apa, Pak? Di atas tetap, karena yang tidak berprioritas CH3 di bawah. Berarti setelah diputar, CH3 ada di sini. Lihat, yang di posisi beta siapa? OH, karena dia bermudah posisi. Selanjutnya, CH2, CH3. Ini CH3 sudah ada di belakang. Selesai. Selanjutnya, kita tinggal buat urutan. Yang pertama tadi siapa? OH. Yang kedua siapa? COOH. Lihat ke atas. Yang ketiga siapa? CH2, CH3. Lihat nih. Dari 1 ke 2, 2 ke 3 itu searah atau berlawanan arah jarum jam? Ya, perfect. Dia adalah searah. Otomatis konfigurasinya adalah R. Paham? Oke. Selanjutnya, Pak, bagaimana kalau paling tidak berprioritasnya di atas? Kita lihat. Oke. Pertama, urutkan dulu prioritas. Oke. Lihat. H, O, BR, CL. Siapa paling berprioritas? Yes, BR. Selanjutnya siapa? CL. Lihat nomor atom. Selanjutnya siapa? OH. Betul. Selanjutnya siapa? H. Dan kita perlu menempatkan H ada di belakang karena dia paling tidak berprioritas. Kalau saya tulis lagi di bawah untuk memudahkannya.
Kalau yang tidak berprioritasnya ada di atas, ingat itu tidak prioritas ada di atas, maka yang diputar adalah yang di belakang. Ingat. Oke, yang mana Pak? Jadi kita mau menjadikan H itu di belakang. Ini dia belakang. Ingat ya, ini belakang. Maka yang berputar itu cuma yang di belakang. Ini ke sini. Ini kan di depan. Ini tidak diputar. Tadi kalau yang tidak berprioritasnya ada di bawah, yang di atas tidak berputar. Kalau tidak berprioritasnya ada di atas, yang di depan tidak berputar. Sehingga ini menjadi apa, Pak? Ini C. Di atas jadi siapa? CL. Di belakang jadi siapa? H. Di depan jadi siapa? Tetap BR karena tidak diputar. Di samping jadi siapa? OH. Ini sudah di belakang. Selesai. Maka tinggal kita urutkan. Nomor 1 siapa tadi? BR. Nomor 2 CL. Nomor 3 OH. Lihat dari nomor 1 ke 2, 2 ke 3 searah atau berlawanan arah jarum jam? Ya, searah jarum jam. Kalau dia searah jarum jam, maka konfigurasinya adalah M. Paham? Oke. Silakan tentukan konfigurasi absolut senyawa berikut. Silakan. Oke, silakan. Tentukan konfigurasi absolut masing-masing senyawa di bawah ini. Baiklah, inilah akhir di minggu keempat. Silakan kerjakan latihan-latihan ini. Dan kemudian silakan kerjakan soal di akhir PPT. Apakah ada? Oke, tidak. Selanjutnya, ini adalah tugas yang harus kamu kumpulkan ke e-learning. Saya cek dulu apakah di e-learning ada tugas untuk minggu ini. Kita lihat. Sebentar. Minggu keempat. Ada tugas pada minggu keempat. Tugas di minggu keempat adalah halaman di PPT, adalah PPT halaman. Oke, sebentar. Halaman 8. Lalu halaman 13. Lalu halaman 16. Dan terakhir halaman 32. Terima kasih dan silakan dikumpulkan sesuai dengan tanggal di e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.